Halo, Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Pada kesempatan ini kita akan coba untuk mempelajari bagaimana mengukir buah buat pemula atau dasar. Yang mana pada kesempatan ini kita akan coba untuk membuat buah dari wortel, tomat, timun, cabai, dan beberapa buah lainnya. Nah, kesempatan ini ada beberapa yang akan kita praktekkan. Awal pertama yang perlu kita sampaikan di sini adalah pertama kita siapkan dulu alat utamanya. Alat utama dari carving ini adalah pisau. Pisau yang digunakan di sini adalah pisau kecil, pisau dapur yang bentuknya kecil seperti ini, pisau dapur bentuknya kecil seperti ini. Ya, bagaimana kalau menggunakan pisau yang besar? Pisau yang besar bisa saja, tapi untuk media yang besar. Untuk media yang kecil seperti wortel, sebaiknya menggunakan pisau kecil ini. Lalu peralatan berikutnya bisa menggunakan pengupas buah, lalu pembentuk buah yang bulat-bulat itu. Kemudian disiapkan juga untuk menancapkan ke media adalah menggunakan tusuk gigi. Tusuk gigi bisa kita potong-potong menjadi dua untuk media yang pendek, dan untuk yang lebih panjang bisa kita gunakan tusuk sate. Kita gunakan tusuk sate. Nah, untuk tahap yang pertama, apa yang kita lakukan? Kita akan memilih buah yang sifatnya mudah diukir. Misalnya adalah tomat, ya, kemudian wortel, kemudian timun, ya, kemudian cabai. Jadi cabai ini adalah bahan-bahan yang mudah untuk diukir atau dibentuk. Nah, untuk pertama kita akan coba untuk membuat bunga manis atau bunga tulip dari wortel. Wortel bisa digunakan wortel yang kecil maupun wortel yang besar. Ini contohnya wortel yang kecil. Bisa juga kita gunakan wortel yang besar. Bagaimana hasilnya? Pastinya untuk wortel yang kecil ini hasilnya akan memberikan bunga manis yang kecil. Sedangkan untuk wortel yang besar akan membuat bunga manis atau bunga tulip yang besar. Ya, kalau diperlihatkan nanti hasilnya ada yang kecil, ada yang besar. Saya mau coba ini ya. Misalnya saya mau coba ini yang besar. Jadinya bagaimana? Tahap yang pertama, kita kupaskan dulu. Pastinya harus siapkan tempat untuk sampahnya. Kita kupas dulu kulit dari wortel yang akan kita ukir, ya. Bentuknya mengecil ke ujung. Ya, ini kita kupas wortelnya. Setelah cukup sampai kelopak yang kita akan butuhkan, kita agak runcingkan ujungnya. Paling tidak cukup untuk menancapkan tusuk gigi, karena medianya untuk menancapkan adalah kita gunakan tusuk gigi. Bunga ini bisa dijadikan hiasan tumpeng, bisa dijadikan hiasan prasmanan meja makan, ataupun bisa penyajian buah dan sayur yang otomatis dikombinasikan dengan bahan-bahan yang lain. Nah, kalau sudah dikupas seperti ini, langkah berikutnya akan kita bentuk menjadi bunga tulip atau bunga manis. Nah, sebelum kita masuk ke cara mengukirnya, kita lihat dulu cara memegang pisau. Ada dua, yaitu dengan cara seperti memegang golok seperti ini. Ini dipakai kalau kita menggunakan atau memerlukan tekanan untuk mengukir buah atau sayur. Sedangkan kalau menggunakan gerakan yang butuh jeli atau teliti dan simpel, tidak berat, maka kita gunakan cara dengan seperti memegang pensil. Ini dia, seperti memegang pensil. Karena saya akan menekan bagian ini untuk membentuk kelopak bunga dan butuh agak tenaga yang cukup lah untuk membentuknya, maka saya megangnya dalam bentuk seperti golok ini. Nah, kemudian caranya saya batasi dulu mana kelopak yang akan kita buat. Mungkin misalnya sebesar ini bunganya nanti. Maka saya akan meletakkan di sini pisaunya, tidak perlu ke tengah tapi agak di ujung. Kalau membuat carving itu biasanya kita mainannya di ujung. Di tengah ini kalau mau ngambil daerah yang cukup besar medianya yang mau dilakukan pengukiran. Di ujung, dan caranya ditekan dengan jari kiri yang jempol. Nah, untuk yang ini pisau kita pegang agak ke tengah ya. Karena apa? Kalau di sini akan sulit. Karena itu kita agak megang ke tengah. Asal kita hati-hati saja memegangnya.
Oke, kita coba sekarang. Sini letakkan. Yang perlu diperhatikan kelopak bunga biasanya kelipatan 5, 7, 9 dan seterusnya. Karena ini medianya kecil, diameternya kecil, wortelnya saya akan buat 5. 1, jadi filling saja. 2, ya. 3, 2 lagi. 4, 1 lagi. 5. Kalau sudah, kita lihat dulu kedalaman dari goretan atau tekanan kita tadi. Nah, kalau tekanannya cukup, maka ini tinggal diputar, dia akan lepas. Jadi bentuknya seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, apa yang kita lakukan? Kita tinggal menambahkan aksesoris ujungnya supaya cantik. Bisa kita gunakan, kita tambahkan cabai rawit merah ataupun cabai rawit hijau. Saya punya cabai rawit merah dan cabai rawit hijau. Ini bisa kita gunakan sebagai penghias ujungnya. Kalau merah mati ya, berarti kita gunakan yang hijau. Caranya bersihkan dulu ujungnya, kita potong biasa, ya. Kemudian sedikit buang bijinya. Nah, kemudian kita tusuk dengan tusuk gigi. Jadi kita tusuk gigi, masukkan kemari. Inilah bunga manis kita yang pertama. Untuk mempercantik, kita bisa gunakan ujung dari cabai ini. Kita potong seperti ini ujungnya, ditempelkan di sini menggunakan menggunakan tusuk gigi tadi. Jadi kita agak ke atas tusuk giginya, kemudian kita tempelkan cabai ini tadi di sini. Bentuknya nanti seperti ini. Ini pilihan saja, tapi kebanyakan memang ini saja sudah cukup manis, jadi ditancapkan, bisa di tumpeng, kemudian bisa ditancapkan di media untuk prasmanan, menghiasi misalnya lauk kuliner ikan ataupun misalnya bacem, atau kemudian yang sifatnya kering ya untuk di pinggirnya garnish, dipadukan dengan daun-daunan misalnya seledri atau peterseli, dan dipadukan lagi dengan misalnya dengan mawar dari tomat dan lain-lainnya. Nah, ini bentuknya adalah seperti ini. Oke, ini yang pertama. Kemudian untuk yang kedua, kita akan coba membuat bunga cabai. Bunga cabai ya. Bunga cabai itu bisa digunakan cabai merah besar maupun cabai hijau besar. Bisa cabai merah besar maupun cabai hijau besar. Apa yang kita kerjakan dengan cabai-cabai ini? Kita akan membuat sehingga nanti bentuknya menjadi keriting seperti ini. Nah, ini adalah cabai hijau yang sudah dibentuk, diukir, kemudian direndam dengan air biasa atau air es selama setengah jam. Caranya bagaimana? Misalnya saya mau pakai yang cabai merah ini, ya. Caranya kita lihat panjangnya. Makin panjang maka nanti dia akan mengeriting, makin kelihatan. Jadi kita buat aja misalnya sekitar ini 1,5 cm boleh. Kita tandain, caranya sama. Karena kita butuh tekanan, maka kita menggunakan cara memegangnya seperti golok, ya. Kita ukir di sini caranya, agak kita tekan, kemudian kita potong. Hati-hati karena tidak boleh sampai patah. 1, kalau ini ukurannya boleh 5, 7, 9, mangga silahkan. 2, 6 pun tidak apa-apa ini karena tidak ada masalahnya. 2, 3, ya. 4, ya. Ini kita buat 5 kelopak. 5, ya. Kita buat 5 kelopak. Kalau sudah, kelopak berikutnya adalah ada di antara kelopak-kelopak yang sudah kita buat. Jadi seperti ini, maka dia berikutnya ada di sini. Nih, di sini ya, kira-kira 1,5 cm. Sini lagi 1. Terus di antaranya lagi ini tadi 2. Lagi di antaranya lagi 3, tidak boleh sampai lepas.
Kemudian diantaranya lagi ini tadi 4 ya, akhir 5. Oke, terus sampai ke ujung, sehingga pada saat kita merendam 30 menit di air, maka hasilnya menjadi keriting seperti ini. Keriting ya, hasilnya menjadi itu tadi, keriting. Kalau hijau boleh menggunakan yang hijau ataupun yang merah. Kalau hijau ya hasilnya seperti ini. Oke, ini tadi yang kedua yaitu bunga cabai. Ini pun sama, bisa digunakan untuk menghias tumpeng, untuk membuat misalnya bunga cabai khusus dipadu dengan daun-daunan atau daun alang-alang misalnya ya, kita padukan, dan ujungnya ini kita bisa untuk menancapkannya menggunakan, kalau sulit dicabut bisa digunakan pisau. Ini kita bisa gunakan tusuk gigi kalau untuk medianya pendek, tapi kalau tinggi kita bisa gunakan tusuk sate ya, gunakan tusuk sate. Nah, untuk memperindah biasanya kita boleh melilitkan warna hijau, itu ada perban pita yang warna hijau, atau khusus kita gunakan kawat yang memang sudah berwarna hijau kalau diinginkan seperti itu ya. Jadi boleh menggunakan ini aja yang simple saja yang ada di dapur, atau kita siapkan kawat hijau atau menggunakan lilitan dari pita kertas yang berwarna hijau. Ini bentuk dari bunga cabai kita. Ini yang kedua. Untuk kemudian yang ketiga berikutnya kita akan coba membuat mawar dari tomat. Pastinya bahannya adalah tomat ya. Kalau ingin mawarnya besar ya berarti kita pilihlah tomat yang besar. Kalau mawarnya kecil kita pilihlah tomat yang kecil. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan dari bentuk yang kita inginkan. Oke, kita coba untuk membuat mawar dari tomat. Nah, caranya kita akan mengkupas ini kulit dari mawar ini dengan cara melingkar sampai ke ujung bawahnya ya. Kemudian kita bentuk mawar. Jadi caranya kan gini, kita potong aja biasa. Kemudian kita ikuti garis ini gini saja. Nah, ketebalannya ini tergantung dari kita. Jadi terus tidak boleh putus sampai bawah. Caranya gini. Nah, untuk memudahkan cara megangnya itu dengan cara megang bentuknya seperti kolok ya. Oke. Terus seperti ini. Terus ini ya sampai habis. Tebal kecil tidak apa-apa, nanti bentuknya akan kita sesuaikan dengan ini, dengan bentuk mawarnya. Agak licin jadi harus megangnya agak kuat yang sebelah kiri. Bentuknya seperti ini aja terus ya. Ini adalah yang paling mudah ya, yang paling mudah membuat hiasan mawar. Lalu sampai akhir, sampai terakhir, sampai habis dipotong. Kalau sudah, bentuknya adalah ini dia. Jadi bentuknya seperti ini. Nah, kemudian ini bentuknya bagaimana ya? Kita mulai dari ujung paling atas ini tadi. Kita bentuk mawar biasa. Biasanya digunakan alas supaya lebih mudah kita buat alasnya. Ini. Nah, ada yang tanya mungkin, kalau misalnya dari bawahnya boleh nggak? Boleh saja. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan aja, bunganya bentuknya mau bagaimana. Ini mawarnya sudah, jangan sampai patah. Iya. Nah, bentuknya seperti ini mawarnya. Nah, kalau sudah, kita masukkan ke bawahnya. Nah, ini adalah bentuk mawar yang kita gunakan untuk hiasan tumpeng kita ya. Ini mawar kita, bentuk mawar yang bentuk yang ketiga. Kalau misalnya ingin lebih rapi lagi ya berarti ini agak ditarik ke atas, tengahnya agak ditarik ke atas ini ya.
Ini mawar kita. Oke, ya. Bisa diatur nanti setelah ada di media makan yang akan kita hias. Ya, ini mawar kita. Kemudian berikutnya itu tadi bunga mawar, berikutnya adalah bunga dari timun. Bunga dari timun ini agak sedikit berbeda dengan cara membuat bunga dari wortel tadi. Ya, apa yang bisa kita lakukan dengan bunga timun? Bunga timun sebaiknya menggunakan timun yang hijau, timun Jepang ya. Sebaiknya menggunakan ini. Tapi kalau saya nggak punya itu, bisa nggak pakai timun biasa gitu ya. Misalnya saya pakai timun biasa ini, boleh-boleh saja. Bentuknya gimana? Hampir sama. Kalau kebetulan ini timun timun daerah ya istilahnya ya. Timun kita ini bukan timun Jepang, ini timun Indonesia ini. Kita buat hiasan bisa nggak? Bisa kita gunakan. Caranya gimana? Caranya untuk timun, apakah timun Jepang atau timun biasa? Yang kita ambil itu adalah bagian bawahnya. Bagian bawah ini. Berapa banyak yang akan kita potong ini tergantung dari tinggi kelopak yang akan digunakan. Kalau saya mau menggunakan yang cara tinggi, bentuknya panjang, berarti ya bisa sampai 3 cm, 4 cm. Tapi kalau mau pendek ya bisa, berarti mungkin hanya 2 cm saja. Misalnya saya mau buat yang ini saja, segini aja nih. 2 cm aja ya, kita potong. Oke. Kalau sudah dipotong, apa yang dilakukan? Kita lihat sekarang ujungnya dirapikan supaya bisa berdiri tegak ya. Ya, sudah berdiri ya. Kalau sudah, kita bagi. Boleh dibagi 6, boleh dibagi 8, tergantung dari keinginan kita ya. Cara supaya ketahuannya seperti ini ya. 1. Kalau mau dibagi 8, aduh terlalu kecil. Mau saya bagi 6 aja, maka saya bagi 6. Ini. Dan ini saya bagi 6. Kalau sudah, cara berikutnya kita lihat ya, kita potong dulu ini sampai ke tengah, sampai ke bawah sedikit, tapi nggak sampai putus, hanya sampai ujung sini, kira-kira setengah senti dari pinggir ya. Ini tetap arahnya ke tengah, ini dan ini yang terakhir ya. Ini sudah. Kalau sudah, kita bentuk kelopaknya berbentuk melengkung. Jadi caranya tadi menggunakan golok. Nah, sekarang boleh diukir menggunakan pensil. Jadi caranya, saya kagok kalau pakai pensil. Boleh saya bentuk pakai golok. Misalnya ada yang biasanya pakai begini. Silahkan. Jadi kalau misalnya kebiasaannya menggunakan cara memegang seperti golok, boleh. Tapi kalau untuk mengukir, kebiasaannya biasanya menggunakan cara memegang seperti pensil. Ya, bentuknya kita bentuk. Nah, oke, ini bentuk yang pertama, kelopak yang pertama. Kemudian kelopak yang kedua. Memang harus agak inilah telaten untuk mengerjakan ini. Ya, kelopak yang pertama, kelopak yang kedua. Mau dirapikan? Mangga, silakan. Ya, kalau sudah, kelopak yang ketiga. Jadi gerakan membiasakan tangan kita bergerak kiri kanan, sebelah kiri atau sebelah kanan kita buat ya sama, paling tidak bentuk seperti kelopak ya. Kita lihat lagi, untuk memegangnya ini memang harus dicoba. Caranya ke kiri, ke kanan. Ini kalau ke kiri, pisaunya miring ke kiri, itu bentuk sebelah kiri. Untuk ke kanan, pisaunya miring ke kanan, megangnya seperti pensil. Kurang tipis sedikit, kita tipiskan lagi. Jadi hasilnya itu sesuai dengan, kita lihat jaraknya ya, dari bawah itu hanya sekitar setengah senti kira-kira. Ini kurang ke bawah, rapikan lagi gitu
ya. Oke. Kemudian yang kelopak terakhir kita buat juga. Oke, kalau sudah ini yang tengah ini kita nanti akan buang ini. Kita sekarang buat ditipiskan dulu. Sebelum ditipis, ini kita buat guratan-guratan di sisi kiri dan kanan. Bentuknya seperti ini. Sampai ke bawah ya. Sehingga kita potong ini. Potongnya tipis saja. Sehingga nanti pada saat kita buka ini tadi dia akan terbuka ini. Nah, seperti ini bentuknya. Ya. Bentuknya seperti ini. Kurang ke bawah sedikit. Enggak, silahkan dikebawahkan lagi sedikit. Ya, seperti ini. Lagi yang kedua, tutup dulu boleh. Guratan kedua. Ya, kita tipiskan lagi. Nah, ini adalah tahap pertama. Tahap kedua kita bisa menghias atau mengukir melon, semangka, dan lain-lain. Ini yang kedua, ini tadi yang pertama, ini yang kedua. Berikutnya lagi, kita ukir lagi. Satu. Kita ambil kupas lagi. Iya. Kita tekan. Hasilnya ini. Hasilnya begini. Nah, ini nanti bisa direndam. Kalau direndam nanti agak mekar ya. Hasilnya agak mekar. Ya. Oke. Kita tipiskan lagi. Ya, ini dia. Yang ketiga, keempat. Kita buat lagi. Ya. Ini dia. Juga seperti ini. Ya. Satu lagi. Nanti direndam di air es atau air biasa sekitar setengah jam. Dia akan lebih mekar sedikit dari penampang yang kita buat. Sudah, ini adalah yang terakhir. Seperti ini hasilnya. Ya. Makin tipis maka dia akan makin mekar. Apakah sudah selesai nih? Belum selesai nih. Ada yang bentuknya seperti ini, ada juga yang ininya kecilnya itu dikeluarkan ke sana. Jadi ininya ada di sana. Jadi itu tergantung kita mau bikinnya bagaimana. Ada yang bentuknya begini, ini di luar, ada yang kecilnya ini di dalam. Jadi tergantung dari kita mau buatnya bagaimana. Nah, seperti ini nanti direndam dia akan lebih mekar. Nah, kalau sudah yang tengahnya ini bagaimana? Kita megangnya karena akan mengukir, kita buatnya seperti pensil. Ini kita crop, kita buang ke arah dalam. Gitu ya. Kita buang ke arah dalam. Setiap kelopak kita buang ke arah dalam. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita buang. Nah, hasilnya begini. Oke. Hasilnya begini, direndam nanti bisa agak mekar. Nah, kalau sudah, ini tengahnya itu kita bisa gunakan ujungnya wortel. Ujungnya wortel. Nah, ini ujungnya wortel. Kita ambil, ya. Kita buat bulat, bentuknya penampangnya bulat. Kemudian kita buat guratan. Seperti ini, digurat aja, diambil, dibuang.
Satu lagi guratannya. Kalau butuh tekanan, kita menggunakan cara model seperti megang golok. Tapi kalau tidak butuh tekanan, tapi untuk mengukir, membuat guratan kecil, kita cukup menggunakan cara seperti megang pensil. Nah, kalau sudah bentuknya seperti ini, bisa kita tancapkan di sini menggunakan tusuk gigi. Tusuk gigi yang sudah kecil tadi. Ini dia. Tusuk gigi yang sudah kecil tadi, ukuran pendek, kita pendekkan lagi, tancapkan ke sini, kemudian ditancapkan ke timunnya tadi. Oh, masih kepanjangan, bisa kita potong lagi, kurang pendek kali ya. Oke, tancapkan sini, kemudian tancapkan ke dalamnya. Maka jadilah bunga dari timun kita. Bunga dari timun. Inilah dia bunga dari timun. Oke, ini tadi adalah bunga timun, adalah yang keempat. Kemudian berikutnya adalah kita mencoba daun dari timun. Kalau tadi sudah mempelajari bagaimana cara membuat bunga dari timun, sekarang bagaimana kalau membuat daun dari timun? Daun caranya macam-macam. Tadi kembali lagi bisa digunakan. Kalau misalnya nggak ada timun Jepang, hijau ini agak sulit ya dicari, memang harus ke pasar. Maka kita bisa gunakan timun biasa. Nah, caranya kalau untuk membuat daun dari timun, yang pertama adalah kita buat penampang dari timun ini. Caranya kita potong dulu sini ya. Misalnya lebar daunnya saya mau segini aja, kecil aja. Misalnya ya segini, boleh tergantung. Tapi terlalu, kalau mau yang lebar boleh yang lebar juga, kita lebarkan lagi penampangnya. Nah, seperti ini juga boleh. Tahapan yang pertama yang harus dilakukan adalah cropping atau membuang bagian tengah dari timun kita ini supaya lebih tipis. Ya, iya, kita buang bagian tengahnya supaya tipis. Oke, kita buang ya. Nah, sudah. Apa yang kita lakukan dengan tahap berikutnya? Tahap yang berikutnya adalah kita megangnya menggunakan seperti pensil karena akan mengukir. Caranya kita bentuk seperti daun dulu, ujungnya lancip ya, ini. Kemudian sebelah kirinya juga sama, kita bentuk ya. Kira-kira daun kita bentuknya adalah seperti ini ya. Kurang ini nggak harus lancip ya, karena nantinya akan kita tempelkan ke media. Tapi kalau misalnya berkenan ingin melancipkan juga boleh saja ya, misalnya mendekati. Sudah, ini boleh ditipiskan lagi tadi. Tipis kan? Nah, kalau sudah tipis, megangnya dengan cara mengukir. Memegang menggunakan pisaunya dengan cara seperti memegang pensil. Tahapan yang pertama ada dua cara. Yang pertama kita lubangi biasa. Boleh caranya. Saya sulit ya kalau lubang langsung bentuk. Boleh di tengahnya dulu, di garis tengah gitu, baru kiri kanannya di cropping. Atau kalau misalnya sudah pede, boleh langsung cropping sampai ke pinggir bawah. Tidak boleh sampai putus dari ujung sini. Sudah diangkat. Oke, maka hasilnya bentuknya seperti ini. Nah, kalau sudah, kita cropping kiri kanannya. Yang paling sulit adalah membentuk sebelah kanan biasanya, karena itu kita gunakan, kita coba yang kanan dulu. Caranya begini, buang ini, kemudian biasanya 2, 3 atau 4 gerakan ya, tergantung besarnya bunga. 2,
3 cukup, boleh 3 cukup. Sini lagi sebelah kirinya. 1 2 3. Nah, ini adalah bentuk daun yang pertama kita. Nah, yang pertama bentuknya bisa seperti ini. Bisa juga bentuknya lain untuk daun timun. Nah, kita coba bentuk yang lain. Sama caranya tadi ya. Kita lancipkan dari ujungnya. Oke. Ini saya lancipkan dulu sedikit. Ya. Nah, sudah. Saya tipiskan penampang dari timun kita. Jadi tipiskan, kupas, tipiskan. Tengahnya kita cropping supaya tipis. Sudah kita bentuk. Nah, sekarang bedanya kalau yang ujung ini, yang untuk yang bentuk kedua ini, saya akan membuat garis hijau di tengah. Caranya kalau membuat garis hijau di tengah, kita sayat tapi jangan sampai di tengah, agak ke kanan sedikit ya. Sayat agak ke kanan sedikit, lalu kita buang sedikit di sini. Megangnya seperti megang pensil ya. Kita buang seperti ini. Kemudian yang sebelah kirinya juga sama, tidak boleh sampai putus. Lalu saya buang, saya sayat juga sebelah kiri. Ini cuman hanya berlatih ya, berlatih saja, memang agak harus telaten ya. Oke, bentuknya seperti ini jadinya. Setelah kita buat, nah ini bentuknya seperti ini, jadi ada tengahnya. Kurang lebar, kalau kurang lebar ya kita buat dari sini lagi, kita tambahkan dari sini. Ini cara memotong daun timun. Cara yang kedua, cara yang pertama tadi kita buat lubang, kalau yang kedua kita tidak membuat lubang, tapi kita cara seperti ini. Kemudian kita sama caranya tadi, kita cropping sedikit-sedikit. 1 2 3, sini dibuat 4. Oke, sebelah kanannya juga sama, 4 kali, jadi 1 2, kurang, misalnya kurang kita cropping sedikit lagi, 2 3 4. Ini adalah daun dari timun ya, bentuk daun dari timun. Jadi bisa bentuknya seperti ini atau bisa ini. Nah, kalau misalnya mau ditambahkan bentuk detailnya, kita bisa tambahkan di sini. Yang di antara daun ini kita kupas. Ini megangnya sama seperti tadi ya. Jadi di antara ujung-ujung ini kita buat ini 1. Lagi perhatikan pisaunya ini harus kita lekuk-lekukan seperti ini, boleh seperti ini ya. Oke ya, ini sama, yang sebelah sininya juga sama, kita buat 1 2
makin kecil daun yang kita buat, maka tingkat kesulitannya juga makin tinggi. Jadi kalau membuat daun yang lebih besar, maka pasti lebih mudah. Oke, ini daun yang cara kedua, ini cara yang pertama. Cara yang kedua ini tidak membuat lubang. Jadi kalau disamakan modelnya seperti itu, disamakan kiri kanan terbuka masuk ke dalam. Ya. Jadi silahkan daun yang mana yang akan kita pilih. Perlu diingat bahwa ini nanti bisa dijadikan bentuk kelapa, pohon kelapa, daunnya kelapa. Bisa kita rangkai menjadi tadi dengan bunga manis. Nantinya kita padukan gitu di keranjang barangkali ya untuk hiasan makanan, atau dengan bunga mawar kita, atau dengan bunga timun kita tadi yang tadi. Nah kemudian berikutnya, kalau tadi daun timun, sekarang bagaimana kalau dengan daun wortel? Caranya sama, hanya kita membutuhkan wortel yang penampangnya besar. Jadi kalau buat daun lebih baik menggunakan wortel yang besar. Bentuknya wortelnya seperti ini, karena akan lebih mudah untuk dibentuk. Nah, kita coba wortel yang ini. Kita coba yang paling besar, paling ini mudah. Nah, untuk diperhatikan, ini batang ini tadi bisa kita jadikan bunga seperti bunga timun kita yang tadi, tapi menggunakan bahan ujungnya wortel. Bisa kita gunakan cara yang sama tadi, kita potong untuk membuat bunga seperti bunga timun tadi ya, kita buat. Kalau misalnya wortelnya terlalu besar, boleh menggunakan pisau besar ya, supaya memudahkan pemotongan. Nah ini kalau daun dari wortel akan bagus lagi. Misalnya panjang daunnya seberapa, segini misalnya ya. Oke, nah sama caranya, cuman kita potong, membuat daun, kita kupas sedikit ya. Saya ini ya, sebal ini kira-kira setengah senti. Nah, oke, kalau sudah kita kupas ujungnya, seperti dikupas dulu boleh, baru dipotong juga boleh. Kupas baru dipotong boleh. Kalau sudah bersih, caranya sama seperti tadi, kita bentuk menggunakan cara kita memegang seperti megang pensil. Kita bentuk bentuknya ya, yang sebelah sini. Kira-kira bentuknya udah seperti daun, bentuknya seperti daun nih, sama caranya tadi. Nah, ujungnya juga kita boleh di model yang pertama tadi, kita membuat lubang di tengah ya. Oke, kemudian kita kurang lancip, dilancipkan lagi kalau kurang lancip. Sudah kita bentuk sesuai dengan model yang kita inginkan. Misalnya saya maunya model gini ya, cara megangnya, jadi cara megangnya, megang seperti megang pensil atau pulpen ya. Ini cara tadi yang pertama. Cara kedua juga bisa diterapkan untuk membuat daun dari wortel ini. 3, 4. Oke, jadi ini daun dari wortel ya, bentuknya seperti ini. Oke, berikutnya daun ini kita juga bisa membuat menggunakan lobak. Jadi lobak dibuat ya, dibuat seperti tadi sehingga hasilnya menjadi seperti ini. Ini lobak ini sama saja caranya, hanya ini dari lobak ya. Kita buat kalau misalnya maaf ini patah ya, ringkih. Jadi kita buat bunga lobak ini tadi, misalnya kita buat 5, maka dia akan menghasilkan 5 kelopak. Bisa dijadikan bunga, kita rangkai untuk menjadikan bunga lobak ya. Sama juga tadi kalau timun, dibentuk bunga
bunga cantik tadi, seperti yang sudah kita pelajari tadi sebelumnya. Ini bunga ini dipadukan dengan semua yang sudah kita pelajari tadi, bisa jadi satu hiasan yang indah dan cantik. Untuk berikutnya, setelah daun wortel, kita akan mencoba membuat jagung wortel, bentuk jagung tapi dari wortel. Misalnya ini tadi ya, saya pakai yang ini aja. Ini bisa digunakan, dipakai. Saya mau pakai yang panjang, maka buatlah seutuh ini. Jadi semuanya dibuat dari ujung di sini sampai ujung sini akhir. Ujung sini sampai ujung terakhir. Tapi kalau misalnya mau membuat yang pendek saja, kita bisa menggunakan sisa bahan yang sudah kita pakai. Ini misalnya kita membuat jagung. Kalau misalnya bentuknya kecil seperti ini, maka nanti hasilnya juga akan kecil. Nah, misalnya saya mau coba yang sedang aja ini. Nggak mau panjang-panjang, sedang aja. Saya buat misalnya, karena saya ingin buat bunga jagung nantinya ya. Saya rangkai, saya buat seperti ini, lalu dikupas dulu. Nah, untuk mempercepat bisa menggunakan alat pengupas ya. Tapi kalau menggunakan pisau ini juga boleh saja. Oke, kalau sudah semuanya bersih, ini maka kita nanti bentuk jagung kan. Jagung membesar ke bawah, mengecil ke atas. Maka kita bentuk seperti itu. Jagung. Ya. Ini nanti penampangnya kita buang sedikit. Bentuknya seperti ini kira-kira. Kita rapikan. Untuk ujungnya di sini boleh bentuknya papak ini, tumpul begini, atau lancip juga boleh. Lancip seperti ujung yang kita buat atasnya juga boleh. Ini atasnya mau saya lancipkan karena jagung kan atasnya makin lama makin kecil ya. Saya kecilkan di ujungnya. Misalnya udah seperti ini ya, ininya saya rapikan sedikit. Jadi bentuknya kalau seperti ini biasanya dipakai untuk ditancapkan di media hiasan, jadikan seperti bunga jagung. Nah, kalau sudah bentuknya seperti ini, saya mau panjangnya seperti ini. Sekali lagi, kalau membuat panjangnya seperti ini, panjang ini, maka tidak perlu dipotong. Panjangnya seperti ini tetap. Kalau makin kecil, makin pendek, maka dibuatnya makin pendek sesuai dengan kebutuhan. Nah, kalau sudah, kita bagi penampang yang ada di bawah ini sesuai dengan keinginan kita. Kalau mau dibagi 6, berarti caranya kita bagi 6. Mau dibagi 5, dibagi 5. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan. Saya mau bagi 6. Ini boleh dipotong begini sedikit, nggak apa-apa. Untuk dibagi 6. Kalau dibagi 6 berarti sini kecil ya. Seperti ini. Oke ya. Sini dibagi 6. Oke, kalau sudah, caranya kita lihat. Ini tadi sudah di sini ada 6 ya. Supaya kelihatan boleh gitu ya. Lihat ini. Nah, supaya kelihatan boleh sedikit ditandai ujungnya boleh. Aja tandai ujungnya. Ini sudah bertanda, ini belum. Nah, kalau sudah bertanda seperti ini, kita lihat sekarang. Setiap bagian ini kita buat bentuk segitiga. Ya, segitiga seperti ini. Panjangnya, ujungnya usahakan sama. Ini nantinya seperti ini. Ini ya. Nah, kalau sudah, menggunakannya seperti golok karena kita butuh tekanan. Jadi kita buat 1 ya, ini dia 1 bentuknya. Ini kedua, lagi ya, mana dia satu lagi, ini dia.
sebelah sini. Bentuk segitiga aja. Bentuknya segitiga. Oke, kalau sudah ini yang terakhir. Kalau sudah di antara segitiga ini tadi, antara segitiga ini kita cropping. Caranya kita megang pisaunya seperti megang pensil tadi, pisau tetap di tengahnya, jari kita di tengah pisau, kemudian pisau ini ujungnya kita tekan sini, nanti akan memotong ini dengan miring sekitar 30 sampai 45, didorong dengan ujung jari jempol kita yang sebelah kiri. Caranya seperti ini, dorong miring, lepas lagi, miring, lepas, miring lagi, terus ke semua bagian. Kalau kurang rapi, dirapikan sedikit. Nah, jadilah seperti ini. Untuk yang berikutnya, caranya adalah antara ujung-ujung ini kita buat lagi. Antara ujung 1, 2, 3, 4, 5. Perhatikan, miring ke kanan, miring ke kiri. Kita bergeraknya gitu, miring ke kanan, miring ke kiri. Nah, kalau sudah sama seperti tadi, di lokasi yang segitiga luar ini, antara yang di ujung ini tadi, kita crop lagi. Miring, miring sekitar 30 ya, 30 derajat. Kita miring lagi. Miring lagi ya. Ini dia yang terakhir. Oh, ini belum dipotong. Iya, sudah. Ini yang tingkat kedua. Berikutnya lagi tingkat ketiganya tadi di daerah antara titik-titik ujung lagi kita buat lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Ini sudah tuh. 6. Balik lagi, di cropping lagi. Kalau misalnya kita gunakan jagungnya yang panjang, maka caranya sama, hanya kita akan lebih lama pastinya karena menggunakan bentuk yang panjang. Nah, kalau sudah seperti ini, kita buat sampai sesuai dengan keinginan kita. Sampai satu lagi misalnya, satu lagi, dan seterusnya ya ini ya. Sama di antara titik-titik ujung kita buat, perhatikan cara memegang ininya, hati-hati ya. Kita menggunakan bentuk golok, jari kita pakai cara golok. Nah, kalau sudah kita cropping tadi, makin ke atas pastinya croppingannya makin kecil karena bentuknya juga makin kecil. Oke, selesailah bentuk jagung kita kecil ini tadi. Nah, kalau sudah seperti ini, boleh ditancapkan ke pot ya, menggunakan apa tadi, kawat berwarna hijau, atau menggunakan ini apa, tusuk sate ini tadi ya, dibalut dengan pita hijau juga bisa, pita kertas hijau bisa. Maka ini akan menjadi hiasan bunga yang banyak, kalau banyak ditancapin akan menjadi indah sekali. Nah, kalau bentuknya lebih besar sedikit, hasilnya seperti ini. Sama saja, ini nanti kalau misalnya butuh ya kita tancapkan di tusuk sate. Dan ini digabung beberapa menggunakan daun-daunan yang kita gabungkan dengan cabai kita gabungkan dengan bunga kita, dirangkai, maka nanti hasilnya akan sangat indah. Nah, ini tadi adalah mengenai membuat jagung wortel. Yang terakhir, materi untuk pemula adalah membuat bebek dari timun.
membuat bebek dari timun ini tidak terlalu sulit, karena sebenarnya teorinya tadi hampir semuanya sudah ya. Hanya caranya ini bebek akan kita berdirikan. Jadi caranya seperti ini kita. Karena itu motongnya nanti begini. Nah, makin begini makin tegak. Saya mau agak miring sedikit, maka kita potong bebeknya seperti ini. Potong seperti ini miring, sehingga pada saat didirikan dia berdiri. Oke ya. Kalau didirikan dari samping, bentuknya begini. Bentuknya begini. Artinya kalau sudah bentuknya seperti ini, nah ini sisanya ini nanti akan kita gunakan untuk membuat sayap dan kepala. Misalnya sayapnya kita gunakan ini ya. Buat ya. Ini sayapnya ada 2, kiri kanan. Ambil penampangnya, kiri kanan 2, 1, yang kanannya 1, kiri kanan. Oke, ini sudah dapat. Sama caranya tadi di cropping, dikupas tengahnya supaya lebih tipis. Yang ini juga sebelah sini juga sama, ini untuk sebelah kiri dan sebelah kanan. Oke. Kita buat sayapnya dulu. Caranya menggunakan seperti pensil. Kita buat bentuk. Kalau untuk membuat sayap burung, ujungnya tidak usah dikecilkan, jadi bentuknya seperti ini aja. Burung kurang lancip, kita buat lancip. Tipiskan sedikit ya. Sudah. Kalau sudah, untuk membuat burung tadi bentuknya hampir sama dengan membuat daun. Membuat daun tadi seperti ini. Hanya bedanya dia lebih banyak ya, karena bulu-bulu, ceritanya bulu-bulu. Jadi tengahnya kita buat kecil-kecil aja. Tuh. 2, 3, 4. Ini kurang lancip, kita lancipkan sedikit. Jadi ada yang mau diimprove, misalnya tengahnya mau dikasih garis-garis seperti tadi membuat daun juga boleh. Jadi ini sebenarnya hanya ini saja. Oke, ini tengahnya mau dibikin gini, garis-garis juga boleh. Cuma perhatikan kalau misalnya mau dibikin garis, dikasih putih tengahnya, maka kita memegangnya harus miring, miring kiri, miring kanan. Ini misalnya ya, kita buat ini garis, miring kiri, miring kanan, supaya bisa terkupas. Kayak gini ya. Ini satu untuk sayapnya. Oke, untuk sayap yang kedua, megangnya seperti pensil. Oke. Yang sebelah kanan ya.
yang sebelah kanan itu memang agak sulit karena apa, kita biasa ininya bergerak ke kiri. Oke, kita lubangin lagi. Perhatikan kalau untuk melubang kita buat ya ini ya, buat lagi sini, perhatikan ya. Oke, kita rapikan sedikit ya. Nah, sudah dapat sayap untuk kiri kanan nih. Nah, sekarang untuk badan. Untuk badan kita lihat caranya, kita potong ujungnya, biarkan saja. Jadi kita memotongnya boleh begini, boleh menghadap ini ya. Jadi caranya kita potong kecil-kecil, potong kecil, dua, mundur sampai bisa lepas. Nggak apa-apa, itu nggak akan hilang. Nah, ini terus tiga, mundur ya. Mundur. Jadi nanti kalau dilihat bentuknya dia bertrap. Nah, seperti ini ya bentuknya. Nanti dipasang kiri kanan untuk ini, dan satu lagi untuk ini kita cropping sini sedikit untuk badannya dari burung kita ya. Lebarnya kira-kira segini, sesuaikan. Ini nanti kita masukkan badannya kita buat pakai apa, sama kita masih menggunakan juga bagian dari timun. Kita ambil yang bagian tengahnya. Kan kepala itu bentuknya, kalau belum biasa, bentuk kepala itu adalah bulat begini ya, ini. Nah, bentuknya gitu. Maka kita akan membuat bentuk seperti itu. Caranya kita potong, tingginya mau seberapa, misalnya tingginya segini nih. Oke, kita siapkan badannya. Kita potong sebesar badan tadi yang kita siapkan. Tadi terlalu tebal, kita kecilkan. Kalau mau sisi bagian kanan kirinya hijau, berarti kita pakai dua ditangkapkan menjadi satu. Tapi ini kita coba menggunakan sisi putih saja. Nah, sudah. Tidak lebih sulit membuat jagung karena lebih lama. Kita lihat sekarang membuat lehernya. Buat putar, kita menggoyang seperti pisau ya. Oke. Kemudian saya membuat ya, kita buat kepalanya gitu, kita buat badan lehernya ya, seperti ini. Sini kita kecilkan, rampingkan lehernya sedikit ya, kira-kira seperti ini ya. Coba masukkan ke badannya. Nah, kalau mau dikecilkan, ininya juga boleh. Nah, biar agak rata papak. Oke, masuk. Kira-kira seperti ini jadinya. Lepas satu ekornya. Nanti jadi gini, masih belum masuk. Boleh yang kita lebarkan ini atau yang ini yang kita kecilkan. Ya, begini. Nah, ini untuk matanya kita buat lubang kiri kanan ya, matanya.
kita boleh menggunakan mata dari cengkeh, boleh dari ini juga boleh saja, dari aslinya dia sendiri nih, badannya timun, khawatir kemakan ya nanti ya, misalnya kita buat dari timun lagi. Setelah kita lubangi kiri kanan pastinya, kemudian kita tempelkan matanya. Nah, kira-kira seperti itu. Kita bantu menggunakan tusuk gigi. Nah, ini tadi kita bantu menggunakan tusuk gigi untuk di sebelah kiri kanan. Kita tancapkan, tancapkan yang sebelah sini. Oke, sudah efeknya. Nah, sudah, kepalanya kita tancapkan dengan tusuk gigi. Harus lebih kecil. Kiri kanan boleh digunakan tusuk giginya. Ya. Kurang paguh. Oke, kiri kanan kita buat, maka jadilah bebek kita bentuknya adalah seperti ini. Kalau dilihat dari samping, semoga kelihatan. Ya, ini dia bebeknya. Nah, inilah materi kita untuk pemula. Dimodif bisa untuk membuat apapun ya. Misalnya contohnya tadi, untuk membuat bunga tadi bisa digabung dari bentuk ini tadi, bentuk dari lobak, atau bentuk dari bunga kita ini, bentuk dari lobak atau bunga kita ini ya. Nah, digunakan tusuk gigi, kemudian ditusukkan ke media yang tajam, gitu, dirangkai keliling, disusun 2 atau 3, kemudian atasnya digunakan cara membuat ini tadi. Atasnya digunakan membuat ini tadi sama. Jadilah bunga dari lobak ataupun dari wortel ya. Ini tadi sudah dibuat gambarnya. Jadi dia bebek kita. Sampai sini dulu materi kita hari ini. Semoga bermanfaat dan bisa diimprove untuk kegiatan lainnya. Yang ini bisa kita gunakan untuk menghias tumpeng atau menghias garnish makanan dan lain-lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.